Renungan Harian Katolik Minggu 31 Desember 2023. Teladan Keluarga Kudus. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Lukas bab 2 ayat 22. Ada sepasang suami istri sudah menikah selama 20 tahun, tetapi belum memiliki seorang anak. Betapa girang hati dan bahagianya mereka ketika mengetahui dan menyadari bahwa sang ibu hamil dan akan melahirkan seorang bayi. Tepat pada saat kelahirannya, dokter yang menangani persalinan si bayi merasa pedih karena ia melihat bayi itu hanya memiliki tangan kiri yang kecil. Ayah si bayi yang melihat kondisi anaknya merasa sangat terpukul dan sedih. Keduanya bingung bagaimana harus menyampaikan keadaan ini kepada sang ibu. Bersama-sama dengan sang dokter, sang ayah meletakkan bayi yang terbalut itu di samping istrinya. Sang ibu melihat dan mengagumi kulit bayinya yang halus, menyisir rambutnya dan menciumnya dengan mesra. Lalu bertanya kepada suaminya, "Dia sangat sempurna, bukan?" Suara suaminya tercekak di kerongkongan. Dengan perlahan-lahan, si istri membuka selimut bayinya dan melihat tangannya yang cacat itu. Ruangan itu menjadi hening seketika. Kemudian dia menoleh kepada suaminya dan berkata dengan lembut, "Tuhan mengetahui kepada siapa bayi ini dititipkan. Tuhan mengetahui betapa kita membutuhkannya dan betapa Ia membutuhkan kita. Kita pasrahkan keluarga kita kepada Tuhan, juga masa depan anak kita. Rencana Tuhan pasti yang terbaik bagi keluarga kita maupun anak kita." Dalam Injil hari ini, kita mendengar bahwa Maria dan Yusuf mengantar Yesus ke Kanisah Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Allah. Mereka telah mendengar ramalan Simeon bahwa anak ini akan menjadi pokok keselamatan dan kejatuhan banyak orang. Dan hati ibunya sendiri akan ditembus oleh pedang. Ia membawa kemuliaan sekaligus penderitaan. Mungkin mereka tidak akan mengerti. Injil mencatat bahwa setiap kali Maria menghadapi peristiwa serupa, ia hanya menyimpannya dalam hati. Dan Yusuf, keunggulannya terletak pada mendengarkan dan melaksanakan tanpa banyak bicara. Tetapi bagaimanapun juga, Maria dan Yusuf selalu pasrah kepada Tuhan dan kagum dengan semua mengenai putra mereka. Apapun juga yang terjadi di tengah mereka, Tuhanlah yang hadir. Sekarang kehadirannya di dalam pribadi yang sederhana, putra mereka. Kadang-kadang kita masih ragu akan manfaat ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Padahal Yesus sendiri telah menjanjikan kebangkitan, kemuliaan, dan kehidupan kekal di surga bagi yang ambil bagian dalam penderitaan dan kematiannya. Tidak jarang kita pun gampang mengeluh, bahkan putus asa saat penderitaan menerpa kita. Mengapa demikian? Simeon telah menubuatkan bahwa Yesus akan mendatangkan perpecahan dan Maria akan ikut mengalami penderitaan. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus zaman ini yang seharusnya terus-menerus tabah menanggung penderitaan karena Kristus dan menghayatinya sebagai cara kita ambil bagian dalam penderitaannya. Allah Bapa, sumber cahaya ilahi, cahaya telah Kau sinarkan kepada para bangsa dalam diri Yesus, Putramu, yang kehadirannya telah kami nikmati dalam perjamuan suci ini. Semoga kami pun dapat menjadi cahaya yang menerangi sesama kami
untuk menemukan jalan menuju hidup abadi. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar dan sukses. Semoga Tuhan senantiasa menyertai, membimbing, dan melindungi serta memberkati kita semua. Amin.